Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yulidia Saktorini MPD. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kita berdua untuk menjalankan tugas evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Triutami Khairia dari PGMI Reguler Malam Bekasi. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nurul Fahmi. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang penetapan KKM. Dan yang pertama akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal. Yang dimaksud dari kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan KKM. Jadi, langkah yang pertama yaitu hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran di setiap kelas. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah kompetensi dasar di setiap mata pelajaran yang ada di setiap kelas. Dan langkah yang kedua yaitu tentukan nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nilai untuk setiap aspek. Nah, aspek ini ada 3. Yang pertama yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini semakin kompleks atau semakin sukar KD, maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. Jadi untuk KD-KD yang mudah ini nilainya akan semakin tinggi. Kemudian daya dukung. Aspek daya dukung ini merupakan sarana yang semakin tinggi sumber daya pendukungnya, maka nilainya akan semakin tinggi. Dan yang ketiga ini ada aspek intek. Aspek intek ini kemampuan awal siswa, maka nilainya semakin tinggi pula. Jadi kita menilai dari kemampuan awal siswa. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menentukan KKM yang ketiga, yaitu jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan setiap KD. Nah, jadi jumlah nilai di setiap komponen itu kan ditambahkan, kemudian dibagi 3 untuk menentukan setiap KD-nya. Dan yang keempat ini ada jumlah seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Nah, ini merupakan rumus dari untuk mencari KKM ya. Di sini kita harus menjumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dari hasil itu dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajarannya. Dan yang kelima, di sini ada KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD dan daya dukung dan intek potensi siswa. Jadi setiap mata pelajaran itu di setiap kelas nilainya tidak sama karena ada aspek pendukungnya tadi, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek potensi siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan tutorial cara penetapan KKM. Di sini ada tabel contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM, yaitu aspek yang dianalisis dibagi menjadi 3: kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Kriteria dan skala penilaian yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kompleksitas semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin rendah nilainya, yaitu tinggi kurang dari 65, sedang 65 sampai dengan 79, rendah 80 sampai 100. Lalu daya dukung tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai dengan 79, rendah kurang dari 65. Dan intek peserta didik tinggi mendapatkan nilai 80 sampai 100, sedang 65 sampai dengan 79, rendah kurang dari 65. Lalu ada tabel penetapan nilai KKM menggunakan poin atau skor.
Sama, aspek yang dianalisis dibagi menjadi 3, kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Kriteria penskoran yaitu tinggi, sedang, rendah, tetapi menggunakan poin 1-3. Sama, kompleksitas ini semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin rendah poinnya, yaitu tinggi mendapatkan poin 1, sedang mendapatkan poin 2, rendah mendapatkan poin 3. Lalu daya dukung, tinggi mendapatkan poin 3, sedang mendapatkan poin 2, rendah mendapatkan poin 1. Dan intake peserta didik, tinggi mendapatkan poin 3, rendah mendapatkan poin 2, rendah mendapatkan poin 1. Selanjutnya, rumus menentukan KKM setiap KD, yaitu KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Misalkan aspek kompleksitas mendapatkan nilai 75, aspek daya dukung mendapatkan nilai 80, aspek intake mendapatkan nilai 75. Lalu nilai KKM untuk KD tersebut dijumlah 75 ditambah 80 ditambah 65 dibagi 3 aspek, yaitu mendapatkan nilai 73,3. Karena koma, maka nilai KKM merupakan nilai angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 73. Lalu rumus menentukan KKM setiap mata pelajaran, yaitu KKM per mapel sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Misalkan KD 3.1 mendapatkan nilai 80, KD 3.2 mendapatkan nilai 75, KD 3.3 mendapatkan nilai 70, KD 3.4 mendapatkan nilai 75. Nilai KKM untuk mapel tersebut adalah 80 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 75 dibagi 4 sama dengan 75. Maka nilai KKM per mapel adalah 75. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan KKM melalui Microsoft Excel. Yang pertama, saya menjelaskan mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada tabel nomor, indikator, kompetensi dasar, kriteria pencapaian ketuntasan belajar siswa, KD atau indikator, yang terdiri dari kompleksitas, daya dukung, intake. Lalu sebelahnya kriteria ketuntasan minimal, yaitu ada KD, ada mapel. Nah, di sini saya mengambil kompetensi dasar dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu saya mengambil KD dari 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Nah, di sini saya sudah memberikan nilai. Untuk KD 3.1 untuk kompleksitasnya saya memberikan nilai 85, daya dukung 75, intake 80. Yang hasilnya 80 dengan cara klik auto sum, klik override, lalu enter. Selanjutnya sama. 3.2 saya memberikan kompleksitas 70, lalu daya dukung 90, lalu intake 65. Di sini tinggal tarik ke bawah. Lalu ada 3.3 kompleksitasnya 70, daya dukungnya 65, intake-nya 75. Lalu di sini tinggal tarik dari yang atas, nanti hasilnya muncul. Oke, selanjutnya ada 3.4, yaitu kompleksitasnya 75, daya dukungnya 70, intake-nya 80. Sama, tinggal ditarik. Selanjutnya cara menentukan KKM mapel, yaitu klik auto sum, klik override, lalu kita blok, enter. Oke,
Selanjutnya menentukan KKM mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu ada nomor, indikator, kompetensi dasar, kriteria pencapaian ketuntasan belajar siswa yang terdiri dari kompleksitas, daya dukung, dan impact. Selanjutnya kriteria ketuntasan minimal, yaitu yang terdiri dari KD dan MAPEL. Nah, di sini saya sama seperti mata pelajaran, saya mengambil KD-nya dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di sini saya sudah memberikan nilai. Caranya kita klik, lalu klik auto zoom, lalu klik off-right, lalu enter. Nah, sudah muncul angkanya. Kita tarik saja. Lalu selanjutnya kita menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran per mata pelajaran, yaitu dengan cara klik tabelnya, lalu klik auto zoom, kita pilih offline, lalu kita blok sampai KD keempat, lalu enter. Selanjutnya KKM rumpun MIPA, yaitu caranya klik tabelnya, lalu klik auto zoom, pilih zoom, lalu enter. Oke, hasilnya muncul 75. Oke, cukup sekian dari saya.